Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lengkap banget nih salamnya. Nah, begitulah saudara. Bung Ade, kan ini kan toleransi beragama. Di Indonesia kita ada 5 agama. Seperti di sila pertama loh ya, Tuhan Maha Esa. Betul Bung Ade. Atau sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oh itu wajib dalam hal rela berkorban, tidak kena air. Jadi menurut lo Bung Riki, ini program MBG ini ya berkeadilan sosial nggak? Kalau menurut saya sih di dalam Pancasila itu, di dalam pendidikan sila kedua itu, saya lihat di kemanusiaan yang beradab bahwa guru sama murid sama naspon itu memberikan gizi yang terbaik buat mereka, sehingga mereka untuk lebih pintar dan cerdas buat anak dan bangsa negara Indonesia ini. Gimana Diko implementasinya nih? Realnya itu program gimana sih? Berarti MBG ini ada kaitannya dengan Pancasila menurut Bang Ade? Kalau menurut saya sih ya harus kita kaitkan dari ideologi negara ya. Kalau proses pemerintahan yang baik itu jalan dengan dasar-dasar filsafat negara gitu. Jadi kalau pendapat pribadi saya sendiri ya, MBG itu sebenarnya perlu banget, cuman harus dilihat lokasi dan tempatnya, peruntukannya gitu. Kalau begini, kalau ada siswa yang mampu terus dikasih makanan bergizi kan harusnya kan tidak tepat ya. Harusnya kan ada perbedaan ya. Banyak nih saudara-saudara kita di Papua harusnya kan lebih dapat. Itu menurut saya lebih berkeadilan seperti alokasinya aja sih. Nah, ideologi negara penting tuh kalau kita buat memetakan cara-cara kita memerintah. Kalau kita ada posisinya pemerintah ya, ideologi negara kita gimana sih sekarang menurut lo? Gimana Bang Rehat? Kalau menurut saya sih sebenarnya sih ya mungkin udah tepat ya, tapi emang sedikit apa ya? Perlu diganti nggak? Nggak boleh, pendidikan Pancasila tidak boleh diganti. Kenapa tuh kok bisa? Kalau diganti kan akan terjadi perpecahan di setiap masyarakat atau di setiap daerah. Masyarakat akan melihat bahwa kekacauan itu akan timbul. Setiap daerah akan memiliki hak masing-masing sendiri. Iya benar Riko. Tapi menurut kalian apakah ideologi kita ini udah sangat baik? Udah sempurna gitu? Ya kalau menurut gue sih tidak sempurna ya. Makanya kita perlu pendidikan Pancasila, kewarganegaraan terus diajarkan mulai dari kita di sekolah-sekolah, di kampus gitu. Karena emang pada dasarnya itu kan pemikiran pendiri bangsa ya, pasti tujuannya sangat baik dan mulia kan. Cuman bagaimana sekarang ini ya tergantung generasi kita sekarang kan bagaimana tuh. Dan makanya dari itu kan generasi pemuda-pemudi maupun dari tingkat masyarakat, di tingkat sekolah, maupun di tingkat manapun, ya kita harus sering memberikan arti nilai-nilai Pancasila di setiap masyarakat untuk menjalankan sila-sila yang dari pertama, kedua, dan ketiga, keempat, dan kelima. Apalagi cinta produk. Pertama tuh cinta produk nih, yang jarang kita lihat nih, orang kebanyakan beli impor itu luar, pakai barang produk luar. Kita harus cinta tanah air nih, cinta tanah air, produk-produk dalam negeri dipakai gitu. Sama yang terakhir nih soal masalah kayak isu apa kita mengkritik tuh kritik kayaknya agak takut tuh. Gimana sih? Demokrasi kita sekarang nih gimana? Kenapa dibungkam? Ya begitu tahu lah. Apa-apa ini demokrasi. Ada Negara demokrasi. Ya itulah. Mana ya? Ya segelintir oknum lah sebenarnya kan. Sebenarnya pemerintah yang baik ya pemerintah yang maunya dikritik kan. Iya. Ya, seperti sila keempat lah ya, yang mencerminkan demokrasi yang baik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti harus ibu suara ya. Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita tidak boleh terpecah-pecah lagi ya. Ya, maka itu ada semua ya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Banyak ya. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara kita, dan juga Pancasila ini harus menjadi pedoman kita berbangsa dan bernegara Indonesia. Betul. Dan harus kita pertahankan. Ya. Apapun perbedaan kita, pendapat, ya kan, ya semua kan bisa disatukan melalui sila ketiga Persatuan Indonesia ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tidak hanya mengajar kita untuk keragaman agama yang ada di Indonesia, tetapi juga untuk saling menghormati antar umat agama dan saling menjaga untuk
terjadinya kebebasan beragama di Indonesia, dan juga satu terakhir yaitu adalah menciptakan toleransi di antar umat di agama di masyarakat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak melakukan diskriminasi, dan serta saling tolong menolong hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari perpecahan, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, demokrasi Pancasila, di mana kedaulatan yang tertinggi adalah di tangan rakyat. Segala keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Dan satu lagi, kebebasan berpendapat dijamin. Itulah cerminan dari sila keempat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempertahankan sila kelima berarti berusaha menciptakan keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, serta menjaga pemerataan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.